Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kita akan memasuki subbab kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian bisa membuka buku halaman 5. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar atau fondasi negara itu adalah di dalamnya ada ciri-ciri, ada cita-cita, ada acuan dan tujuan dari sebuah negara. Kemudian dasar negara itu digunakan untuk penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Nah, di sini berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, dan berdasar kepada itu adalah masuk ke sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa Pancasila itu sila-silanya itu adalah sebagai dasar negara. Oke, persamaan membangun sebuah negara dengan membangun sebuah rumah. Di sini kalian bisa melihat ada fondasi ya, ada fondasi rumah. Nah, fondasi rumah itu kalau membangun sebuah rumah pasti akan membangun fondasinya dulu kan, atau dasar rumahnya dulu itu seperti apa. Kemudian akan menjadi sebuah rumah. Jadi dari dasar naik ke atas ya kan, mau lantai 2, lantai 1, lantai 3 ya kan, lantai hanya cuman lantai 1 saja itu juga bisa, tapi kita harus menentukan dasarnya. Begitu juga dengan kita ingin membangun sebuah negara. Jadi dalam sidang BPUPKI itu adalah pertemuan di mana membahas sebuah dasar negara, karena negara tanpa dasar itu tidak bisa dibangun. Jadi seperti juga rumah tanpa dasar, rumah itu tidak akan terbentuk, bahkan tidak akan jadi sebuah rumah. Begitu juga dengan negara. Oke, lanjut. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah mengakhiri penjajahan dan penderitaan. Jadi ketika kita sudah mulai membuat dasar negara, kita itu memulai untuk mengakhiri ketergantungan kita terhadap negara lain. Terus yang kedua, untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi negara yang besar tanpa bergantung dengan ideologi lain. Nah, betul. Kalau kita dijajah, berarti kita menganut ideologi atau menganut dasar dari negara lain. Kita akan dicekoki dengan apa budaya-budaya yang ada di sana. Nah, dengan kita sendiri punya ideologi yaitu Pancasila, kita jadi punya ciri khas tersendiri. Kita punya tujuan kita tersendiri, berbeda dengan negara lain. Terus yang ketiga, untuk mendirikan negara dengan dasar yang digali dari adat, tradisi, budaya, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, betul. Dari adanya Pancasila, kita sudah tahu bahwa Pancasila itu adalah generalisasi. Maksudnya itu sebagai umumnya adat, tradisi, budaya yang kita punya. Nah, umumnya itu ya ada di dalam Pancasila. Terus yang keempat, menjadi negara merdeka. Dengan mulai kita sudah tahu tujuan hidup kita, ciri khas kita itu seperti apa, digali dari adat-adat istiadat kita, dan kita sudah siap untuk menjadi negara yang merdeka. Terus kemudian setara atau sejajar dengan negara lain. Nah, kita ini ingin setara dengan negara lain. Nah, kalau kita ingin setara, kita juga harus punya dasar. Kita harus punya sesuatu yang negara lain pun punya tujuan, acuan, ciri-ciri. Kita juga harus punya. Nah, dengan adanya Pancasila menjadikan kita itu setara dengan negara-negara lain. Sama, kita juga punya ciri khas, kita juga punya tujuan, kita punya adat dan budaya. Terus kemudian mendirikan negara yang kokoh, mandiri, dan kuat secara fisik dan mental. Dengan adanya dasar negara ini, kita itu menjadi kokoh, negara yang kokoh, karena walaupun bangunannya itu ambruk, tapi dasar atau fondasi itu tidak akan hilang. Jadi kita nanti bisa membangun lagi. Nah, dengan adanya fondasi ini, dasar ini, jadi kita tetap bisa berdiri lagi. Oke.
Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kita harus tahu dasar negara. Dasar negara itu adalah landasan, cita-cita, acuan yang dimiliki sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan negara bersama. Dasar negara satu dengan negara yang lain itu berbeda, betul. Kalau kita sudah menentukan dasar negara kita, berarti kita itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Tujuannya, ciri khasnya, ya kan? Tadi sudah dibahas kan di awal bahwa ini dasar atau fondasi negara berisi ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan negara. Nah, ciri, cita-cita, acuan, tujuan negara itu satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Nah, dengan adanya ini kita bisa mengetahui ya cita-cita kita, landasan kita, acuan kita. Terus manfaat dasar negara yang pertama sebagai ideologi negara. Ideologi itu kalau kita simpulkan adalah ide. Ide itu adalah cita-cita, keinginan, harapan. Nah, Pancasila itu sebagai harapan, keinginan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, mengatur penyelenggaraan negara, jelas. Yang ketiga, menguatkan kepribadian bangsa, yaitu kepribadian masuk ke dalam ciri karakteristik, ciri khas karakteristik. Terus yang keempat, menjadi pandangan hidup bagi negara dan warga negaranya sebagai dasar hukum negara, betul, karena nanti semua aturan dalam negara kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Terus sebagai dasar lahirnya sebuah negara, betul. Makanya kita mempelajari ini agar kita tuh selalu ingat, selalu tahu bagaimana dasar negara kita itu dibangun. Dari mulai apa sih? Ternyata dari mulai tradisi-tradisi, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan. Dari Sabang sampai Merauke, suku-suku itu semuanya punya kebiasaan-kebiasaan adat budaya itu seperti Pancasila. Nah, kemudian diperas, intisarinya dapatlah 5 sila itu. Nah, 5 sila itu dijadikan ideologi, ya kan? Ideologi itu sebagai cita-cita, harapan, keinginan kita, terus sebagai ciri khasnya kita, sebagai acuan, terus sebagai yang jelas itu tujuan ya, tujuan negara kita. Karena kita ini berjalan menuju ke apa? Ya menuju tujuan kita. Tujuan kita itu 5 sila. Keadilan sosial, ya kan? Terus ada kemanusiaan, kita juga menjadi manusia yang berketuhanan, kita juga menjadi manusia yang menjunjung persatuan. Nah, itu adalah tujuan negara kita. Itu juga adalah budaya negara kita. Terus akibat tidak memiliki dasar negara, yang pertama negara rentan terhadap kehancuran, jelas. Yang kedua, tidak mempunyai identitas secara jelas di mata dunia, atau dengan kata lain tidak diakui oleh dunia, betul. Tidak adanya pegangan terhadap nilai-nilai kehidupan membuat warga masyarakat atau rakyatnya akan hancur, betul. Kalau sudah tidak ada landasan yang jelas, pasti warga negaranya morat-marit, tidak jelas, terus maunya apa, inginnya apa, tidak tahu. Nah, maunya apa, inginnya apa orang-orang itu kan berbeda-beda. Nah, kita itu perlu dengan adanya sama-sama. Kita tuh sebenarnya kalau kita bersama itu sama-sama ingin apa sih? Oh, sama-sama menjadi makhluk yang berketuhanan. Oh, sama-sama ingin menjadi manusia yang baik, menghormati manusia yang lain. Oh, sama-sama ingin menjaga persatuan. Oh, yang keempat adalah ingin diperintah oleh pemerintah yang bijaksana, ya kan, diwakilkan dengan orang-orang yang bijaksana. Terus yang kelima itu adalah keadilan. Kita semua ingin punya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera. Terus yang keempat, negara tidak akan maju karena tidak memiliki cita-cita secara jelas bagi kehidupannya, betul. Tidak akan pernah tahu kita mau melangkah kemana kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Nah, dengan cara kita punya dasar negara, maka kita tahu apa yang ingin kita capai. Nah, yang kita capai yaitu yang ada di 5 sila Pancasila itu, ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, dasar hukumnya, dasar hukum yang mengatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara itu jelas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Terus dalam TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 98. Nah, itu jelas acuan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Terus yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini di dalamnya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kalau orang mau hidup bersama-sama itu harus mau diatur. Makanya Pancasila itu banyak sekali turunannya, aturan-aturannya dari mulai TAP MPR, dari mulai undang-undang, dari mulai nanti sampai sampai peraturan presiden, terus sampai menteri, ya kan? Menteri, terus gubernur, bupati, kecamatan, ya kan, itu aturan-aturannya itu dikeluarkan itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini itu dasar negaranya dasar dari Pancasila itu jelas ya, ada dalam alinea keempat sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya aktivitas 1.2 halaman 7 sampai 8, silakan kalian buka. Halaman 7 sampai 8 itu ada tabel, silakan kalian kerjakan ya. Itu di situ hanya ada 4 soalnya kalau di buku. Nah, Ibu tambahkan yang nomor 5 itu aspek informasinya adalah latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.